Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang kelima ini kita akan membahas tentang materi dari mata kuliah metodologi studi Islam tentang konsep nubuwah dan risalah dalam Islam. Sebelumnya saya mau kembali mengingatkan untuk yang presentasi, ya, biar waktunya efektif, dimulai 3:30. Nanti tidak perlu menunggu saya, ya, kelompok sudah punya inisiatif sendiri untuk memulai presentasi, ya, maksimal 4:30 biar nanti waktu presentasinya maksimal, juga tanya jawab antara kelas juga maksimal, sehingga selesai itu sudah selesai semuanya, ya. Tidak ada yang kemudian menjadi PR atau yang belum dijawab dan lain sebagainya. Oke, materi kita ini tentang nubuwah. Secara bahasa, lafadz nubuwah itu ada dua pengambilan kata. Ada yang berasal dari lafadz nabaun, yang artinya adalah kabar, informasi. Ada juga naba, yang artinya tinggi. Nah, kalau kita gabungkan berarti orang yang memiliki derajat tinggi, yang diberikan kabar, yang kabar itu harus diinfokan kepada yang lain. Itu kalau kita gabungkan jadi seperti itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh pemateri, ya, oleh yang pemakalah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, nubuwah itu adalah wahyunya. Ya. Padahal kalau secara arti itu kan nubuwah itu adalah kenabian. Ya. Kenabian ya meliputi sifatnya Nabi, wahyu yang diterima oleh Nabi, kemudian juga cara penyampaian Nabi, dakwahnya Nabi, itu juga termasuk dari bagian nubuwah. Nah, terus apakah kenabian itu atau nubuwah itu bisa dialami oleh siapa saja? Ya. Kalau menurut beberapa tokoh, ya, ada perbedaan pendapat kaitannya siapa sebenarnya yang dapat menerima nubuwah itu sendiri. Kalau menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya nubuwah itu adalah sifat yang memang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Sehingga siapapun sebenarnya itu bisa, sebelum Kanjeng Nabi, ya, kalau setelah Kanjeng Nabi ini tidak ada, ya, karena Nabi adalah merupakan utusan terakhir, ya, Nabi Muhammad adalah utusan terakhir, sehingga setelah itu tidak ada Nabi. Karena tapi, ya, kalau menurut konsep yang disampaikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun bisa mendapatkan nubuwah itu sendiri. Ya, siapa saja. Apakah tidak peduli stratanya itu, strata sosialnya kaya, ya, kemudian dari nasab yang baik, tidak peduli, siapapun bisa mendapatkan kriteria itu. Kenapa? Karena ini adalah hak prerogatif Allah. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Allahu yastofi minal malaikati rusulam wa minan nas, innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat, juga ada dari kalangan manusia. Ya, berarti Allah yang memilih utusan-utusannya. Sehingga siapapun yang Allah kehendaki terpilih, yaitu. Ya, jadi tidak kemudian ada kriteria-kriteria yang kemudian dijadikan sebagai ini layak jadi nabi dan lain sebagainya. Tidak, Allah sesuai dengan kehendaknya memilih siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Tetapi pada kenyataannya memang apa yang dipilih oleh Allah itu sebelum menjadi nabinya itu adalah memang orang yang luar biasa. Ya. Kita bisa lihat
proses-proses sebelum para nabi itu diangkat menjadi nabi dan rasul itu luar biasa. Ada Nabi Ibrahim misalkan gitu ya, yang memiliki pemikiran yang cerdas pada masanya itu, karena mencari Tuhan ya. Sementara masyarakat itu jatuh pada penyembahan berhala. Tetapi Nabi Ibrahim, anak muda yang kemudian mampu keluar dari kungkungan tradisi yang dari nenek moyang yang kemudian tidak baik. Nah ini kan sebuah pemikiran yang luar biasa ya, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Ya, pasca sebelum menjadi nabi, kemudian pada saat menikah belum menjadi nabi, itu semuanya peristiwa-peristiwa yang sebelum nabi menjadi nabi itu memang luar biasa dan menjadi layak untuk dijadikan sebagai nabi. Tetapi kaitannya dengan itu, ya, sekali lagi menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah proses yang memang itu kehendak Allah sehingga Allah bisa memilih siapa saja. Tetapi kalau yang menurut ahli filsafat, ya, logikanya orang yang akan diangkat menjadi nabi dan rasul adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, ya, apakah itu kaitannya dengan nasabnya, apakah itu kaitannya dengan keilmuannya, apakah itu kaitannya dengan sikap karakternya, itu semuanya harus terpenuhi. Ya. Ibaratnya gini, kalau presiden misalkan Pak Jokowi gitu ya, Pak Jokowi itu pernah melantik menteri yang sepemahaman kayak Ahlussunnah wal Jamaah kaitannya dengan nubuah, ya, yaitu kehendaknya Allah tanpa memandang siapapun orangnya. Ya. Asalkan kalau memang itu kehendak Allah ya sudah. Ya. Pak Jokowi pernah mengalami keputusan seperti itu ya, ketika pada periode yang pertama, ya, ketika menjabat presiden pertama kali di periode yang pertama, itu Pak Jokowi itu memilih Ibu Susi, nah itu ya, Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan. Dan kalau kita lihat ya, Ibu Susi itu tidak mengenyam pendidikan perguruan tinggi atau S1. Ya. Padahal mestinya kan aturannya, normalnya itu ya, kalau yang akan menjadi DPR misalnya itu, daftar jadi DPR atau jadi KPU atau jadi apa, itu ada ijazah minimal S1. Ya. Tetapi untuk menteri tidak ada aturan itu. Kenapa? Karena aturannya ada di presiden. Jadi presiden punya hak prerogatif dalam memilih siapa saja yang akan menjadi menteri-menterinya. Ya, walaupun itu tidak mengenyam pendidikan S1 atau sarjana. Nah, dan itu terbukti ya. Ibu Susi satu-satunya menteri yang tidak mengenyam pendidikan agama. Nah, gitu ya. Pendidikan S1 ya. Pendidikan S1 yang kemudian dijadikan sebagai menteri. Dan ternyata kenyataannya justru yang paling tegas gitu. Dari sekian menteri yang ada, justru Ibu Susi paling tegas dan paling ditakuti oleh banyak orang-orang asing yang mau mencuri ikan di laut itu. Dengan istilah yang semakin meluas pada saat itu kan, tenggelamkan. Nah, gitu. Siapa saja yang kemudian berani, tenggelamkan. Ini istilah-istilah yang seperti ini dikeluarkan oleh Ibu Susi, padahal Ibu Susi itu adalah menteri yang tidak mengenyam pendidikan S1. Nah, ini namanya hak prerogatif presiden ya, dalam memilih wakilnya, dalam memilih kepercayaan orang-orang kepercayaannya untuk membantu pemerintahannya. Begitu juga Allah, menurut konsep nubuah yang menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau menurut ahli filsafat, ya, logikanya ya, siapa saja yang punya kapasitas, siapa saja yang punya karakter yang kuat, ya, itu terus juga nasab yang bagus, itu akan bisa naik dalam konsep nubuah itu. Ya. Cuma setelahnya Nabi memang tidak ada kenabian, ya, tapi adanya adalah nanti karomah, gitu ya. Ada karomah, ada irhas, itu tanda-tanda yang itu menandakan orang itu wali, ya, menandakan orang itu
adalah nabi masih ada ya, nabi yang mungkin masih hidup masih ada, kayak misalnya Nabi Khidir gitu ya, itu masih bisa wallahu alam masih bisa ini ya, masih bisa itu, masih orang-orang yang sebelumnya ada gitu ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan bahwa yang namanya nubuah itu ya, yang namanya nubuah itu adalah merupakan proses di mana Allah akan menjadikan utusannya untuk menyampaikan sebuah ajaran kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Ibaratnya itu adalah orang yang akan dijadikan perwakilan. Misalkan gini, ibaratnya kalau di kampus ada rektor, ya, rektor ini membawa kampus pendidikan dan lain sebagainya untuk mahasiswa, tetapi tidak bisa kemudian langsung rektor itu menyampaikan materi-materi perkuliahan kepada semua mahasiswa. Maka punya utusan-utusan, utusan-utusan melalui fakultas, melalui prodi, dan dari situ prodi akan melalui dosen-dosen. Nah, itu namanya utusan-utusan yang akan menyampaikan itu. Nah, ibaratnya seperti itu ibaratnya. Nah, sehingga ketika kenabian itu akan diberikan kepada seseorang, maka akan ada yang namanya irhas. Irhas itu tanda-tanda bahwa orang itu pada suatu saat akan menjadi orang sukses. Pada suatu saat akan menjadi orang yang besar, orang besar. Kalau dalam tingkatan nubuah ya berarti akan menjadi nabi. Dan nabi dalam masanya itu mengalami beberapa hal yang irhas itu, tanda-tanda besar yang menunjukkan bahwa beliau adalah akan menjadi orang besar. Di antaranya adalah hatinya Nabi itu 4 kali dicuci oleh para malaikat. Kejadiannya ketika Nabi masih menyusu di lingkungan keluarga Halimatus Sa'diyah. Ya. Kemudian ketika beliau dalam masa kanak-kanak. Kemudian saat beliau akan diangkat menjadi Nabi, ya, itu juga dicuci oleh malaikat. Kemudian yang keempat ketika Nabi akan Isra Mi'raj, akan diangkat ke langit, itu dicuci terlebih dahulu di Masjidil Aqsa ya, di situ. Nah, itu semua adalah merupakan irhas namanya. Irhas itu tanda-tanda besar, tanda-tanda yang itu menandakan bahwa orang itu akan menjadi orang sukses. Dan juga ada kejadian yang kemudian sering saya sampaikan yang ketika saya mengisi mata kuliah hukum munakahat ya, atau perkawinan itu. Saya mengambil tema misalkan tentang perjodohan, jodoh gitu ya. Tentang jodoh, memilih jodoh dan lain sebagainya. Saya sering menggambarkan kayak gini. Siti Khadijah itu melihat Kanjeng Nabi itu dari arah irhasnya. Dari arah bahwa Siti Khadijah melihat ini orang ini dengan sikap yang seperti ini, karakter yang seperti ini menandakan dia itu akan menjadi orang besar. Ya. Maka Siti Khadijah itu menjadi orang besar, adil, sebagainya, bisa sukses. Nah, setelah diceritakan oleh segera Siti Khadijah ada prospek kedep di mata Siti Khadijah. Orang pertama kali risalah Nabi imani. Nabi dengan sikap itu, karakter yang seperti itu akan mendapatkan keuntungan atau keberhasilan yang luar biasa dan akan menjadi orang besar. Sehingga ketika Kanjeng Nabi mengumumkan bahwa Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah dan diangkat menjadi nabi, Siti Khadijah langsung percaya. Karena dari awal sudah seperti itu ya. Mungkin kalau zaman sekarang ya, kalau istri sekarang kalau kemudian suaminya datang, Bu, saya mendapatkan ini. Istri yang merupakan konsep yang luar biasa karena melihat irhas, ya. Melihat bagaimana sosok Nabi itu kedepannya itu akan menjadi orang yang besar. Nah, ini perlu kalian pahami di sini ya, bahwasanya ada irhas sebelum Nabi menjadi Nabi, siapapun para Nabi, ya, sebelumnya itu memiliki tanda-tanda bahwa dia itu layak akan menjadi Nabi dan Rasul dengan sikap-sikap, karakter-karakter, peristiwa-peristiwa aneh yang melingkupinya.
Dan saya tulis beberapa sejarah yang kemudian mengitari pada saat Kanjeng Nabi sebelum menjadi Nabi dan Rasul, ya. Mulai dari kelahirannya, ya. Mulai dari masa kecilnya, ya. Kemudian juga sudah mulai dewasa. Ya. Ini beberapa hal yang kemudian bisa kalian baca sendiri di PPT-nya. Ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan proses wahyu itu turun. Allah tidak langsung memberikan wahyu itu kepada Kanjeng Nabi. Ya. Allah itu memberikannya selalu dengan perantara. Apapun itu yang Allah berikan, bahkan kepada Nabi Muhammad saja, itu melalui perantara malaikat Jibril. Apalagi kepada kita. Allah memberikan rizki kepada kita. Allahu yarzuqu may yasha, gitu ya. Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Itu juga melalui perantara. Jadi tidak langsung dari langit, ya Allah minta rizki, misalnya itu. Orang berdoa, kemudian langsung tiba-tiba dari langit jatuh benda apa gitu ya, yang itu merupakan rezeki. Tidak, melalui perantara, ya. Bisa melalui tamu, bisa melalui orang lain, ya, dan lain sebagainya itu. Nah ini juga melalui perantara. Nah dari perantara itu malaikat yang mendapatkan wahyu yang sama kitab yang paling mulia, bulan yang mulia, akan malam Anzal itu menjadi malam yang baik daripada 1000 bulan. Ya, Al-Hafidnya itu menjadi orang mulia, jadi orang yang mulia. Proses dan orang yang terlibat di dalam pemberlakuan dan di dalam penyebaran risalah ini itu terkena dampak kemuliaan. Ya. Sampai kepada orang yang pengkaji dan juga orang yang kemudian mengaji lamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar mengkaji atau menyebarkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian selanjutnya, Al-Quran sebagai risalah, ya, yang diberikan Allah kepada Nabi, itu sebenarnya adalah kitab suci yang membenarkan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Makanya para umat-umat Nabi yang sebelumnya itu sebenarnya mendapatkan agama yang sama dengan orang Islam. Hanya saja syariatnya berbeda. Ya. Jadi wahyunya itu sama, tetapi syariatnya berbeda. Cara ibadahnya berbeda. Tapi ketauhidannya sama. Ketauhidannya. Karena agama itu kan intinya adalah ketauhidan. Mengesahkan Allah. Allah dijadikan sebagai Tuhan. Menyembah Allah. Dengan cara apa menyembah Allahnya? Nah itu namanya syariat. Ya, syariatnya itu yang berbeda-beda. Ya, Islam datang ya dengan dibawa oleh Kanjeng Nabi, dan syariatnya itu mengumpulkan syariat-syariat yang Nabi yang sebelumnya sehingga menjadi penyempurna. Ya. Ibaratnya gini, ibaratnya ada 10 orang mau ke Jakarta. Dari 10 orang ini tujuannya sama-sama ke Jakarta. Tetapi syariat atau langkah mereka untuk menuju ke Jakarta belum tentu sama. Mungkin ada orang yang lebih memilih naik kereta api, ada orang yang lebih memilih naik mobil pribadi, ada yang memilih naik pesawat, ada yang memilih naik becak, ada yang memilih naik bis, ada yang memilih jalan kaki, misalkan gitu ya. Pokoknya yang jelas tujuannya sama-sama ke Jakarta. Tetapi langkah bagaimana menuju ke Jakartanya itu banyak cara. Ya. Dan disitulah kemudian syariat namanya di situ. Proses praktek ubudiyah, ya, penghambaan kepada Allah sama-sama dengan cara yang berbeda-beda itu. Tergantung nabinya, ya, tergantung risalah yang didapatkan oleh para nabi. Kemudian yang perlu kita imani dari apa yang ada di dalam kitab itu, ya, semuanya kita imani. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, nanti di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, ya, nanti ada beberapa kitab-kitab yang kemudian diubah. Tapi Al-Quran nggak pernah ada yang mampu mengubah. Kalau kitab lain ada yang bisa mengubah. Ya. Kayak Injil itu kan ada 4 versi. Ya. Ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Ya. Satunya ada apa itu? Ada 4 ya, yang kemudian mungkin entah itu ada perjanjian lama, perjanjian baru itu yang mana, yang Lukas apa Matius apa
Markus itu. Nah, itu diubah ya dari Injil, ya, Taurat juga mungkin ada yang diubah, tapi Al-Qur'an tidak ada yang mampu mengubahnya. Karena Allah yang langsung melindungi Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian bedanya Nabi dan Rasul itu beda. Kalau Nabi itu adalah utusan Allah, tetapi tidak wajib untuk diperintahkan, ya, tidak wajib untuk menyampaikan apa yang dia dapatkan. Mendapatkan syariat, tetapi tidak kemudian diperintahkan secara wajib untuk disampaikan. Disampaikan monggo-monggo saja, tapi tidak wajib. Tapi kalau Rasul, wajib. Makanya kalau nubuah, ya, nubuah itu konsep yang bisa dialami oleh Rasul dan juga Nabi. Dalam artian bahwasanya Rasul sudah pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Ibaratnya soleh dan muslih. Orang soleh itu adalah orang yang pribadinya baik. Kualitas ibadahnya luar biasa. Kapasitas ibadahnya juga banyak. Tetapi belum tentu orang itu muslih. Kalau muslih itu kebaikan yang dia lakukan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Karena biasanya orang soleh itu adalah orang yang hanya mempedulikan ibadahnya pribadi, gitu. Memperbanyak ibadah secara pribadi ya. Tetapi kalau muslih itu bagaimana ibadah yang dilakukan itu mampu bermanifestasi dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, sehingga masyarakat pun bisa menikmati apa yang dia lakukan dari kesolehannya itu. Itu namanya soleh dan muslih. Hanya Nabi itu dianggapnya soleh dalam artian hanya untuk dirinya sendiri. Ya, kalau mau sampaikan ke yang lainnya itu tidak wajib. Kalau Rasul wajib, tidak hanya dirinya tapi juga orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan beberapa hal yang perlu dikatakan jumlah ya atau bilangan yang ada di dalam sejarah atau di dalam kajian tentang keislaman, bahwa bilangan Nabi dan Rasul itu banyak. Dan kita tidak dapat mengetahui bilangannya itu berapa. Hanya kemudian Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu seperti ini penyebutannya. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alaik. Man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang kemudian diceritakan man para nabi qasasna alaika yang kami ceritakan kepada kalian wa minhum man lam naqsus alaik. Dan ada juga para nabi yang kami tidak sebutkan, tidak ceritakan kepada kalian. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya banyak. Ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Nah, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu riwayatnya ada berjumlah 25. Sehingga di dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mempercayai, mengimani, dan menghafalkan, tahu 25 Nabi dan Rasul itu menjadi wajib. Dan wajib dipercayai dengan pasti. Yang lainnya tidak wajib. Jadi yang wajib cuma 25 itu. Nah, dari 25 itu ada 5 Nabi dan Rasul yang memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya. Yang kemudian disebut dengan ulul azmi. Para Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Kalau dalam kisahnya, ketabahan mereka yang dimasukkan ke dalam kelompok ulul azmi ini para rasul yang luar biasa dalam hal perjuangan dakwahnya. Itu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu adalah 5 Nabi dan Rasul yang dikatakan ketika dalam penyampaian dakwahnya itu mengalami halangan yang luar biasa dan mereka semuanya dalam kondisi sabar, tawakal, dan memiliki keteguhan hati. Kemudian istilah Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran ada beberapa penyebutan, nanti silakan dibaca sendiri. Tugas Nabi dan Rasul sekarang. Pertama, tugas Nabi dan Rasul itu mengajarkan akidah ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah itu, supaya orang-orang mau menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Jadi itulah akidah ketauhidan.
Semua nabi seperti itu, semuanya. Satu suara. Tetapi kemudian mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah dan beribadah. Inilah yang kemudian berbeda antara nabi-nabi ini. Ya, berbeda. Ada yang kemudian caranya sholat seperti dalam umat Islam, itu sholatnya gerakannya seperti itu. Mungkin zaman dulu berbeda lagi. Ya, zaman sebelum Nabi Muhammad itu syariatnya berbeda. Kemudian menjelaskan hukum dan batasan-batasan umatnya. Mana hal yang dilarang, mana hal yang harus dikerjakan, dilakukan, dijelaskan dalam tugas dalam memberikan contoh kepada dan Rasul itu sekaligus itu adalah uswah, tokoh figur perjalanan hidupnya, pemikirannya. Itu sesuai banyak lagi orang mutakin di antara yang kemudian beriman pada siksa kubur, meninggal dunia, ya sudah nggak ada, tidak mempercayai. Kemudian kepada siapa saja umatnya yang patuh dan taat kepada perintah Allah. Basyiron wa nadhidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan juga ada sifat jaiz. Sifat wajib adalah sifat yang memang harus ada pada diri Nabi dan Rasul, yaitu ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Siddiq lawannya kadzib, ya, siddiq itu jujur, ngomongnya benar sesuai dengan kenyataan, ya. Kemudian kadzib itu berbohong, ya. Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain, nabi dan rasul yang lain tidak mungkin memiliki sifat bohong dalam penyampaiannya. Kemudian amanah, ya. Tidak mungkin khianat. Kemudian tabligh, tidak menyembunyikan informasi apapun, bahkan kalau itu merupakan teguran, ya. Kanjeng Nabi pernah ditegur ketika ada orang buta, ya, orang miskin dan buta, sementara Nabi sedang menghadapi para pembesar-pembesar Quraisy. Kanjeng Nabi tidak menemui orang buta itu, masih sibuk untuk menerima tamu dari orang-orang pembesar Quraisy. Ya. Langsung turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Nah, itu. Kanjeng Nabi ditegur oleh Allah. Dan teguran itu biasanya kan mestinya kalau orang yang tidak mau terasa dia itu tidak lagi dihormati oleh orang, maka teguran itu mestinya disembunyikan. Tapi karena Kanjeng Nabi itu wajib menyampaikan, maka walaupun itu teguran kepada Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi salah, itu disampaikan. Nah, biasanya orang-orang kita sendiri kan, kalau itu teguran dari orang, itu informasinya enggak kita informasikan, kita skip gitu ya, kita tutup rapat-rapat, kita informasikan yang baik-baik saja. Nah, tapi kalau Kanjeng Nabi tidak, kenapa? Tabligh sifat. Kemudian fatonah, cerdas. Terus tadi kenapa kok ada bahasa al-ummi? Ya, al-ummi itu bukan kemudian, ya kalau secara bahasa istilah itu kan kayak masih ada di ayunan ibunya. Ya, orang yang masih ada di ayunan ibunya, di gendongan ibunya, itu kan belum bisa apa-apa. Gitu. Sehingga kebiasaannya itu diarahkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh yang ngomong gitu ya. Itu diarahkan. Kanjeng Nabi juga sama, ibaratnya itu kayak anak kecil, ibaratnya yang kemudian diarahkan oleh Allah. Ya, gitu, diarahkan. Makanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walaupun dikatakan al-ummi itu supaya apa? Kenapa kok ada al-ummi? Supaya Al-Quran tidak diduga sebagai bikinannya Kanjeng Nabi. Nah, itu. Ya, sehingga murni Al-Quran itu adalah merupakan wahyu yang Allah sampaikan melalui perantara malaikat Jibril sampaikan kepada Kanjeng Nabi. Kemudian ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah sifat yang bisa saja ada, bisa juga boleh ada, boleh tidak. Itu sifat jaiz. Apa itu? Al-a'radul basyariyah. Sifat-sifat kemanusiaan. Sifat manusia menjadi manusianya. Kanjeng Nabi itu manusia. Para nabi dan rasul itu manusia. Bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia. Makanya punya sifat-sifat manusia wajar. Nabi makan, Nabi berkeluarga, ya. Nabi penat, ya, gitu ya, mengalami kejenuhan, itu mengalami kejenuhan, apalagi pada saat orang-orang yang didakwahi itu mereka
tidak mau nurut, tidak ikut, itu jenuh, ada jenuhnya. Kemudian meninggal, wafat, itu para nabi juga seperti itu. Merasa enak dan tidak enak, gitu ya. Ada makanan atau apa, badan, gitu ya, sehat, dan juga menderita sakit, itu ada pada diri. Tapi sakit yang tidak mengurangi sifat keluhurannya para nabi dan rasul tentunya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kepemimpinan, sifat nubuah. Makanya nubuah itu diambil oleh banyak tokoh di berbagai bidang. Ilmu kalam menyebutkan nubuah, ilmu ushul fikih menyebutkan nubuah, ilmu filsafat menyebutkan nubuah, ilmu pendidikan pun menyebutkan nubuah. Kenapa? Karena nubuah ini adalah proses di mana risalah yang kemudian menjadi tugas dari para rasul itu untuk menyampaikan sesuatu itu, dan isinya adalah semua aspek kehidupan. Sehingga tidak hanya